Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik andalan kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya hari ini? Oke, meskipun adik-adik ada yang lagi puasa, tapi kakak harap adik-adik masih semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. And I hope you enjoy with me dalam pembelajaran terakhir di hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa buat Bapak Ibu yang ada di sekolah saat ini, mendampingi adik-adik putra terbaik se-Sulawesi Selatan. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja masih dalam program edukasi kebanggaan kita, The One and Only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Perhatikan soal nomor 3, kita dihadapkan dengan bahasa hipotesis. Oke. Untuk pengerjaan soal mengenai bahasa hipotesis, dalam hal ini kalau kita lihat soalnya kan dikatakan bahasa hipotesis yang tepat untuk menyatakan tes urin. Nah, untuk mengetahui kira-kira bahasa hipotesis dari tes urin itu seperti apa, berarti kita cek dulu clue yang diberikan dengan melihat kata apa yang kembar di kalimat tersebut. Nah, jadi kita mencari clue dengan mendapatkan kata yang sama. Oke, kata yang sama. Untuk bahasa hipotesis, cari clue-nya lewat kata yang sama. Nah, coba adik-adik perhatikan untuk yang ketiga kalimat ini, tes mata, minum air, dan mata air, ada ndak katanya yang sama? Oke, ada ya. Yang pertama itu adalah mata di kalimat pertama dan di clue yang ketiga. Nah, sekarang tugasnya kita cek dulu di bahasa hipotesisnya kata apa yang kembar di clue pertama dan clue ketiga. Yang kembar otomatis di kata wrist. Nah, jadi wrist ya. Berarti wrist ini adalah mata. Oke. Berarti bisa disimpulkan untuk tes, untuk tes itu adalah yemit. Nah, tes itu adalah yemit karena cuma tersisa satu kata. Jadi dalam hal ini untuk dari kesimpulannya dibalik. Jadi kata pertama di bahasa Indonesia menjadi kata kedua di bahasa hipotesisnya. Dan kalau kita lihat di clue yang kedua dan ketiga yang kembar itu adalah kata air. Nah, air kita lihat di bahasa hipotesisnya yang mana yang kembar dengan air. Nah, jadi kalau kita cek yang kembar adalah Curly. Nah, jadi Curly ini adalah air. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau minum itu adalah rup. Nah, minum adalah rup. Oke. Dan selanjutnya kalau kita cek berarti dalam hal ini tadi air Curly ya. Jadi air itu adalah Curly. Berarti ini dibalik deh. Nah, berarti adik-adik cek saja untuk dari bahasa hipotesis tes urinnya. Nah, jadi tes urin berarti kita balik di bahasa hipotesisnya. Berarti urutannya urin tes. Tapi yang jadi masalah, kita tidak dapatkan clue untuk bahasa hipotesis dari kata urin. Nah, tapi ada kabar baiknya karena tes itu kita sudah dapatkan bahasa hipotesisnya. Dan tes itu bahasa hipotesisnya adalah yemit. Nah, jadi yemit. Nah, jadi tes urin itu dibalik ya adik-adik kalau di bahasa hipotesis karena polanya kita sudah dapatkan jadi urin tes. Nah, jadi tes itu yemit dan posisinya ada di belakang karena kita mau menyesuaikan dengan pola. Berarti karena kita tidak tahu urin itu apa, langsung adik-adik lihat dari opsi A sampai error yang mana kata bahasa hipotesis dari yemit ini ada di akhir. Nah, coba adik-adik perhatikan error rup berarti salah. Sama pun delta, Charlie pun salah, Bravo juga salah. Dan satu-satunya yemit yang di akhir adalah yang opsi alfa.
Berarti bisa disimpulkan urin itu bahasa hipotesisnya adalah HLD. Nah, jadi kayak gitu untuk aturan dari pengerjaan soal bahasa hipotesis. Rekomennya kakak lihat kata yang sama. Nah, jadi baru hubungkan dan langsung cek di opsinya, biar tidak kemakan waktu. Jadi harus tentukan polanya dulu ya. Oke, jadi itu saja kata kuncinya bahasa hipotesis, cari clue yang sama di masing-masing katanya. Oke, selalu semangat untuk belajar, dan untuk kalian yang mau menonton siaran ulangnya, kalian bisa nonton di YouTube channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, jadi biar kalian semakin paham mengenai materi-materi yang kita sudah siarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk waktu adik-adik. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.